Yuta adalah seorang pemuda SMA biasa pada umumnya. Namun sembari bersekolah, Yuta juga bekerja di sebuah toko buku untuk membantu keuangan keluarganya. Karena saat ini, Yuta hanya tinggal bersama ayahnya setelah sang ayah memutuskan untuk cerai dengan ibunya beberapa tahun yang lalu. Semua hal itu harus Yuta lakukan setiap hari selama beberapa tahun, di mana Yuta selalu bersekolah dengan rajin. Dan ketika pulang sekolah, Yuta pun segera bergegas untuk bekerja di toko buku. Hingga di suatu ketika, ayah Yuta yang bernama Saichi pun mengatakan kalau nanti malam dia ingin mempertemukan Yuta dengan calon istrinya yang baru di sebuah hotel. Karena rupanya, ayah Yuta berniat untuk kembali menikah dan menjalin hubungan rumah tangga yang baru. Namun ketika Yuta bertemu dengan calon istri sang ayah, ternyata calon istri ayahnya yang bernama Ayase memiliki seorang anak perempuan bernama Saki. Jadi untuk kedepannya, karena mereka akan menjadi keluarga baru yang resmi, Saki dan juga Yuta pun mulai berkenalan satu sama lain. Tapi Saki kemudian mengajak Yuta untuk pergi di atap hotel. Saki pun mengatakan jika mereka sudah resmi menjadi keluarga nanti, maka mereka harus menjalin hubungan layaknya sepasang keluarga. Singkat cerita, beberapa hari kemudian, ayah Yuta pun menyuruh Yuta untuk segera membersihkan rumah karena sebentar lagi calon istrinya dan juga anaknya akan segera tinggal bersama dengan mereka. Melihat ayahnya yang sangat bersemangat, Yuta pun sampai bingung membisu. Tapi tak lama, dari arah luar rumah, datanglah Ibu Ayase dan juga Saki yang saat ini akan secara resmi pindah serta tinggal bersama dengan Yuta dan ayahnya yaitu Saichi. Bahkan Ibu Ayase pun telah membeli banyak barang sebagai hadiah untuk Saichi karena telah menyambut mereka. Yuta pun mulai menunjukkan kamar yang akan ditempati oleh Saki. Melihat kamar yang begitu luas, Saki pun menjadi sangat senang. Namun Saki kemudian mengatakan bahwa Yuta saat ini tidak usah bersikap formal di depan Saki, karena Saki ingin kalau Yuta bersikap biasa saja kepadanya, karena saat ini mereka sudah menjadi keluarga. Mendengarkan hal itu, Yuta pun setuju kalau untuk kedepannya dia akan bersikap biasa saja kepada Saki. Perlahan-lahan mereka pun mulai merapikan barang-barang, serta menyimpan beberapa barang yang tidak penting di sana. Tapi saat Yuta sedang membantu Saki untuk merapikan pakaian, Yuta tak sengaja melihat Saki yang nampaknya memiliki baju seragam yang sama dengan Yuta. Yang artinya, Yuta dan juga Saki rupanya bersekolah di sekolah yang sama. Tapi ketika hari menjelang malam, Yuta pun harus kembali bekerja seperti biasa di toko buku. Namun ketika berada di sana, rupanya Yuta memiliki seorang senior bernama Shiori yang selalu menemani Yuta bekerja. Jadi setelah bekerja selama seharian dengan Shiori, nampaknya Yuta pun memutuskan untuk pulang sendirian dan menikmati suasana malam, sambil memikirkan apakah keluarga barunya saat ini akan bertahan lama atau tidak. Ya karena Yuta ternyata memiliki ketakutan jika nantinya keluarganya yang baru ini akan berpisah lagi seperti yang dulu. Tapi ketika Yuta pulang ke rumah, nampaknya Saki masih belum tidur di malam itu. Kemudian Saki pun menceritakan kalau dia sudah biasa sendirian di rumah karena selama ini ibunya selalu bekerja di shift malam dan pulang di pagi hari. Dan setelah pulang bekerja seharian, Yuta pun berniat untuk segera mandi. Bahkan dengan sangat baik hati, setelah itu Yuta juga menyiapkan air hangat kepada Saki juga. Tapi keesokan harinya ketika Yuta terbangun di pagi hari, ternyata sedari pagi, Saki sudah bangun duluan dan juga memasak makanan yang nikmat kepada Yuta. Melihat hal itu, Yuta pun berterima kasih kepada Saki karena sudah mau membuatkannya sarapan pagi. Tapi Saki juga mengatakan kalau mulai hari ini dan seterusnya, Saki akan selalu membuatkan sarapan yang enak di keluarga mereka. Tapi ketika Yuta berada di sekolah, salah satu teman Yuta pun melihat kalau saat ini Yuta selalu memperhatikan seorang murid yang rupanya adalah Saki. Namun teman Yuta yang bernama Tomo itu pun mengatakan kalau dia pernah mendengar sebuah gosip kalau Saki ini adalah seorang gadis malam. Bagi kalian yang nggak tahu gadis malam itu apa, jadi gadis malam itu adalah sebuah pekerjaan yang biasa dilakukan oleh cewek-cewek untuk mendapatkan uang. Ya dengan cara melakukan skibidi. Mendengar hal itu, Yuta pun terkejut, namun tentu saja Yuta tidak akan percaya semudah itu dengan perkataan temannya. Namun di satu sisi, Yuta juga sadar kalau setiap harinya Saki selalu duduk sendirian tanpa memiliki seorang teman di sekolah. Melihat Saki yang selalu sendirian, Yuta pun mencoba untuk mengajak Saki berbicara. Namun di satu sisi, Yuta dan juga Saki harus menjaga rahasia keluarga mereka supaya tidak menjadi masalah di sekolah. Karena jika semua orang tahu kalau Yuta dan juga Saki adalah saudara tiri, maka kemungkinan besar mereka akan diasingkan dari teman-teman sekolah mereka. Tapi ketika Yuta pulang sekolah, nampaknya Ibu Ayase sedang bersiap untuk berangkat kerja. Melihat rumah yang sepi,
Yuta pun memutuskan untuk belajar di tengah suasana yang tenang tersebut. Tapi tak lama dari arah luar pintu, Ayase pun datang dan ingin bertemu dengan Yuta. Rupanya Ayase ingin meminta bantuan kepada Yuta untuk mencarikan sebuah pekerjaan sampingan yang bisa menghasilkan banyak uang dalam waktu singkat kepadanya. Mendengarkan hal itu, Yuta pun mengatakan kalau pekerjaan yang seperti itu sangatlah mustahil untuk ada. Tapi Saki mengatakan kalau hanya ada satu pekerjaan yang bisa seperti itu. Saki pun bilang kalau pekerjaan itu adalah menjadi wanita malam dan melakukan skibidi. Mendengarkan hal itu, Yuta pun sangat terkejut karena ternyata Saki pernah bekerja sebagai seorang gadis malam. Tapi sebagai kakak baru yang baik, Yuta pun menjelaskan dan mengatakan kalau Saki tidak boleh melakukan pekerjaan itu lagi. Dan oleh karena itu, Yuta mengatakan kalau kedepannya, dia akan berusaha untuk mencari pekerjaan sampingan yang layak buat Saki. Tak lupa mereka juga makan malam bersama sambil menceritakan diri mereka masing-masing. Namun Saki kemudian mengatakan kalau alasan dia ingin bekerja saat ini adalah karena dia tidak ingin bergantung kepada siapapun, supaya bisa hidup mandiri. Dan setelah makan malam bersama, Yuta dan juga Saki pun memutuskan untuk segera tidur. Tapi keesokan harinya ketika Yuta terbangun di pagi hari, nampaknya Saki sudah mempersiapkan sarapan yang enak kepada Yuta. Bahkan ketika melihat kebaikan Saki, ayah Saichi pun mengatakan kalau Saki adalah anak yang baik. Dan seperti biasa, saat pulang sekolah, Yuta selalu kembali bekerja bersama dengan Shiori di toko buku. Tapi setelah mengetahui kalau saat ini Yuta sudah memiliki seorang adik perempuan, Shiori pun mengatakan kalau Yuta memiliki peluang besar untuk menjadikan Saki sebagai pasangannya. Namun Yuta mengatakan kalau hal itu tidak akan pernah terjadi karena dia tidak ingin menjalin hubungan cinta dengan adik tirinya sendiri. Tak lama waktu pulang pun tiba, dan ketika sampai di rumah, rupanya Saki sudah menunggu Yuta dengan beberapa masakan yang sudah dia buat. Namun Yuta kemudian meminta maaf kepada Saki karena saat ini dia masih belum menemukan pekerjaan yang pas untuk Saki. Dan keesokan harinya, Yuta pun kembali terbangun dan segera untuk berangkat ke sekolah. Tapi ketika berada di jalan, Yuta pun tak sengaja melihat Saki yang juga sedang berangkat ke sekolah sendirian. Tapi tiba-tiba, setelah kejadian itu, Yuta pun memarahi Saki karena sudah menggunakan headset ketika berjalan di jalan. Namun setelah memarahi Saki atas kejadian itu, di satu sisi Yuta juga merasa bersalah karena sudah memarahi adik tirinya. Namun keesokan harinya, untuk pertama kali, keluarga mereka pun berkumpul untuk sarapan bersama di atas meja. Tapi ketika melihat Ibu Ayase yang tampak lelah mengerjakan semua hal, Yuta pun mengatakan kalau untuk kedepannya, dia akan mencuci pakaian mereka semua supaya bisa meringankan pekerjaan Ibu Ayase. Mendengar hal itu, Ibu Ayase pun merasa sangat senang karena memiliki anak tiri sebaik Yuta. Setelah sarapan selesai, Saki dan juga Yuta pun segera berangkat ke sekolah seperti biasa. Namun karena hujan yang cukup deras, membuat perjalanan mereka sedikit terhambat. Tapi ketika sampai di sebuah jalan, Yuta pun secara mengejutkan malah mengatakan kalau dia sangat yakin jika nantinya Saki akan mendapatkan sebuah pekerjaan yang layak. Tapi ketika di siang hari, saat Yuta pulang, Yuta pun tak sengaja melihat pakaian Saki di dalam kamar Saki. Namun di saat yang bersamaan, Saki pun datang dan Yuta pun menjadi sangat terkejut. Dan karena hal itu, Yuta pun meminta maaf dan menjelaskan kalau tadi dia tak sengaja melihat pakaian Saki di kamar Saki. Namun bukannya marah, Saki malah memaafkan Yuta. Bahkan Saki malah membuatkan Yuta sebuah coklat hangat di musim hujan tersebut. Namun tetap saja, Yuta masih merasa bersalah dan lancang karena sudah melihat pakaian milik Saki. Tapi setelah itu, saat mereka sedang makan malam bersama, Yuta mendapatkan kabar dari ayahnya kalau sang ayah akan pulang lebih lama karena terlambat kereta. Dan setelah makan malam bersama selesai, Saki pun segera memutuskan untuk mandi. Di lain sisi nampaknya Yuta sedang membaca beberapa buku sampai tertidur. Tapi tiba-tiba, dari arah luar kamarnya, datanglah Saki yang masih menggunakan handuk dan masuk ke dalam kamar Yuta. Melihat Saki yang ingin mengajaknya untuk melakukan skibidi, Yuta pun menolak hal itu karena seharusnya sebagai sepasang saudara, mereka tidak boleh melakukan skibidi, walaupun mereka adalah saudara tiri. Namun tetap saja, hal itu tidak boleh dilakukan. Tapi kemudian kita akan melihat alasan kenapa Saki ingin melakukan skibidi dengan Yuta saat ini, di mana ternyata sejak pertama kali Saki bertemu dan datang di rumah Yuta, Saki perlahan-lahan mulai tertarik kepada Yuta karena Yuta ini selalu melakukan hal-hal baik kepada Saki. Dan oleh karena itulah,
Ketika Saki berada di samping Yuta, Saki selalu merasa jatuh cinta kepada Yuta. Namun tentu saja, Saki sadar kalau dia harus menyembunyikan perasaannya kepada Yuta, karena menurut Saki, jika Yuta tahu kalau Saki menyukai Yuta, maka hubungan di antara mereka berdua kemungkinan besar akan hancur. Singkat cerita, beberapa hari pun berlalu setelah kejadian itu dan sebentar lagi musim panas akan segera tiba. Tapi di dalam pikiran Yuta, dia selalu memikirkan kondisi keluarganya yang saat ini karena Yuta takut kalau keluarganya akan kembali berpisah seperti masa lalu. Namun ketika Yuta kembali datang di rumah di siang hari, secara tiba-tiba Saki malah mendekat ke arah Yuta dan rupanya Saki ingin meminta bantuan kepada Yuta untuk mengajarkannya bahasa sastra dan juga beberapa pelajaran. Karena nampaknya di ujian kemarin lalu, Saki telah gagal untuk mendapatkan nilai yang bagus. Jadi, supaya bisa masuk ke dalam universitas yang dia inginkan, Saki pun meminta bantuan kepada Yuta untuk mengajarkannya. Dan karena saat ini Yuta ingin menjadi kakak tiri yang baik, Yuta pun harus mengajar adiknya dengan penuh kesabaran. Namun di tengah pelajaran, Yuta pun bertanya kepada Saki apakah Saki pernah menjalin hubungan cinta dengan seseorang sebelumnya. Saki pun mengatakan kalau dia belum pernah pacaran dengan siapapun selama ini. Mendengarkan hal itu, Yuta juga mengatakan kalau selama ini dia juga belum pernah pacaran dengan siapapun. Dan tanpa terasa, waktu pun sudah mulai menjelang malam, tapi nampaknya Saki masih berusaha untuk menerima pelajaran yang diberikan oleh Yuta. Melihat Saki yang sangat giat belajar, di esok hari, Yuta pun memutuskan untuk masak sarapan sendiri supaya Saki bisa fokus untuk belajar. Tapi ketika sampai di sekolah, Yuta yang sedang fokus main HP pun malah dikagetkan oleh temannya yang bernama Maya. Namun ketika bertemu dengan Maya, Yuta pun ingin meminta saran kepada Maya supaya bisa belajar dengan baik. Mendengarkan hal itu, Maya pun memberikan sebuah saran untuk belajar dengan baik dan lebih nikmat, yaitu belajar sambil mendengarkan sebuah musik. Setelah mendapatkan saran itu, Yuta juga bertanya kepada senseinya di tempat kerja tentang cara untuk belajar yang sangat efektif. Dan setelah mendapatkan beberapa saran dari orang yang dia kenali, ketika Yuta sampai di rumah kembali, dia pun menyuruh Saki untuk mencoba belajar sambil mendengarkan musik. Karena dengan begitu, Saki bisa belajar dengan sangat santai tanpa ngantuk dan bosan. Melihat Yuta yang sudah berusaha untuk mendapatkan cara belajar yang efektif kepadanya, Saki pun berterima kasih atas kerja keras Yuta selama ini kepada dirinya. Namun di suatu ketika, saat Yuta dan juga Shiori sedang bekerja seperti biasa, mereka pun menemukan sebuah buku yang sangat menarik perhatian mereka berdua. Merasa tertarik dengan buku itu, Shiori pun ingin mengajak Yuta untuk menonton sebuah film yang diangkat dari buku tersebut. Mendengarkan hal itu, Yuta pun setuju untuk pergi menonton bioskop bersama dengan senpainya yaitu Shiori. Dan setelah jam kerja selesai, mereka berdua pun segera membeli camilan serta masuk ke dalam bioskop untuk menonton film itu. Di sebuah film yang menceritakan kisah cinta dari seorang anak kecil yang jatuh cinta dengan seorang gadis kecil yang sangatlah cantik. Singkat cerita, setelah film selesai, Yuta dan juga Shiori pun memutuskan untuk segera pulang karena hari sudah menjelang malam. Namun ketika berada di sebuah jalan pulang, secara tiba-tiba, Shiori malah mengatakan kalau hidupnya saat ini hanya tersisa 6 bulan lagi. Mendengar hal itu, Yuta pun tidak percaya, ya karena Shiori hanya mengikuti sebuah adegan yang ada di film tadi. Dan karena hari sudah mulai larut malam, mereka pun lanjut berjalan untuk mengantar Shiori pulang. Tapi di pagi hari, Saki pun bertanya apakah semalam Yuta menonton film bersama seseorang. Yuta pun menjawab kalau semalam dia hanya menonton film bersama dengan seniornya yaitu Shiori. Namun ketika mengetahui hal itu, raut wajah Saki malah berubah tanpa alasan yang jelas, seakan Saki ini merasa cemburu kepada mereka. Tapi di siang hari, ketika Yuta sedang bekerja, dia pun tak sengaja bertemu dengan Saki yang sedang mencari beberapa buku di tempat kerjanya. Dan ketika melihat Saki yang sangatlah cantik, Shiori pun mengatakan kalau dia tidak menyangka jika Yuta ternyata memiliki adik secantik ini. Dan karena kebetulan mereka sudah bertemu, Shiori pun segera mengajak Saki untuk berkenalan. Singkatnya, setelah mencari buku yang dia mau, Saki pun segera membayar dan juga pulang ke rumahnya. Namun saat jam istirahat tiba, Shiori pun mengatakan kepada Yuta kalau dia masih tidak menyangka jika Yuta memiliki adik yang sangat cantik seperti Saki. Namun di suatu hari ketika Yuta sedang berada di sekolah, salah satu temannya pun menyadari kalau akhir-akhir ini Yuta sering melamun sendirian. Tapi ketika Yuta ingin pulang sekolah, dari kejauhan datanglah Maya dan juga Saki yang nampaknya ingin mengajak Yuta untuk pergi ke rumah Saki. Tapi seperti yang kita tahu, kalau Saki dan juga Yuta selama ini tinggal di rumah yang sama.
Dan pada akhirnya, mereka pun harus menjelaskan hal tersebut kepada Maya agar tidak salah paham. Namun bukannya kaget atau merasa aneh, Maya malahan terlihat biasa saja ketika mengetahui kalau Yuta dan juga Saki ternyata adalah saudara tiri saat ini. Tapi ketika Maya mengetahui kalau saat ini Yuta memiliki seorang adik yang sangat cantik seperti Saki, Maya malah menghasut Yuta untuk menjadikan Saki sebagai pacarnya Yuta. Mendengarkan hal itu, Yuta pun mengatakan kalau hal itu tidak boleh dilakukan karena bisa saja akan menghancurkan keluarganya yang saat ini baru berkembang. Ditambah karena Yuta tidak ingin kejadian di anime Yosuga no Sora kembali terjadi kepadanya di sini. Tapi di satu sisi, ketika Saki sedang mencoba untuk belajar dengan serius, nampaknya Saki merasa terganggu ketika melihat Yuta dan juga Maya yang tampak dekat satu sama lain. Namun ketika di malam hari, Saki pun mengatakan kepada Yuta kalau di ujian besok, dia akan berusaha semaksimal mungkin untuk bisa lulus dan mendapatkan nilai terbaik. Ya, karena di esok hari, ujian sekolah akan segera dimulai. Tapi keesokan harinya, ketika ujian sekolah dimulai, nampaknya Yuta menjadi sangat khawatir kepada Saki karena dia sangat takut jika Saki nantinya gagal untuk mendapatkan nilai terbaik. Namun ketika Yuta pulang ke rumah di sore hari setelah ujian selesai, Yuta pun mulai merasa aneh karena ketika hari sudah menjelang malam, rupanya Saki belum pulang ke rumah. Merasa kalau ada sesuatu yang terjadi kepada Saki di luar, Yuta yang saat ini sudah menjadi kakak tirinya pun memutuskan untuk keluar mencari Saki. Tapi ketika Yuta ingin keluar, dia pun tak sengaja bertemu dengan Saki yang baru saja pulang dari luar. Melihat Saki yang pulang terlambat, Yuta pun segera bertanya kemana saja Saki ketika waktu pulang sekolah. Saki pun mengatakan kalau dari tadi, dia habis membeli bahan-bahan dapur yang sudah mulai habis. Mendengar hal itu, Yuta pun akhirnya bisa merasa sedikit lega karena Saki baik-baik saja. Yang bahkan bukan hanya itu, Saki mengatakan kalau saat ini, dia telah berhasil mendapatkan nilai ujian yang sangat baik berkat bantuan dari saran Yuta selama ini. Tapi keesokan harinya, ketika Yuta sedang bekerja seperti biasa, dia pun tak sengaja melihat Saki yang baru saja keluar dari ruang HRD yang ada di tempat kerjanya. Kemudian kita akan melihat sebuah penglihatan dari Saki selama ini, di mana ternyata sejak pertama kali Saki tinggal bersama dengan Yuta, entah kenapa Saki ini merasa kalau Yuta adalah seorang cowok yang sangat baik kepadanya. Dan untuk pertama kali di hidupnya, Saki bisa bertemu dengan seorang pemuda sebaik Yuta. Namun perlahan-lahan, perasaan yang awalnya membuat Saki merasa nyaman dan tenang, malah berubah menjadi sebuah perasaan yang membuat Saki merasa gelisah. Dimana ketika Saki melihat Yuta didekati oleh beberapa gadis seperti Maya dan juga Shiori, entah kenapa, muncul sebuah perasaan yang aneh di dalam hati Saki yang membuatnya merasa gelisah dan tidak nyaman. Bahkan Saki sampai merasa kalau mungkin saja Maya dan juga Shiori akan merebut Yuta dari Saki. Namun setelah sadar dengan perasaan gelisah itu, Saki pun mencoba untuk mencari tahu tentang perasaan aneh yang sedang dia rasakan selama ini. Dimana ketika mencari tahu tentang perasaan tersebut, Saki pun akhirnya sadar kalau perasaan yang selama ini membuatnya gelisah adalah sebuah perasaan cemburu. Yang artinya, jika Saki merasa cemburu ketika Yuta didekati oleh beberapa cewek, itu artinya Saki telah jatuh cinta kepada Yuta secara tidak langsung. Dan Saki tidak ingin ada gadis lain selain dirinya yang dekat dengan Yuta. Jadi rupanya saat ini, Saki telah berniat untuk masuk dan bekerja di tempat Yuta bekerja. Dan alasan Saki masuk ke sana adalah karena Saki ingin memantau Yuta dan juga Shiori di tempat kerja. Karena selama ini, Saki selalu merasa khawatir di rumah ketika Yuta sedang bekerja bersama dengan Shiori. Jadi, karena mereka sudah bekerja di tempat yang sama, ketika waktu pulang tiba, Saki dan juga Yuta pun pulang bersama sambil membahas musim panas yang akan segera tiba. Hingga di esok hari, nampaknya ayah Yuta sudah mempersiapkan sebuah AC yang dingin untuk menghadapi musim panas yang akan datang. Tapi ketika di siang hari, Yuta mendapatkan sebuah pesan dari temannya yaitu Tomo, di mana ternyata Tomo ingin menyampaikan pesan dari Maya yang ingin mengajak Yuta dan juga Saki untuk pergi ke pantai ketika musim panas tiba. Dan ketika di malam hari, ketika mereka pulang dari tempat kerja, Yuta pun segera memberitahukan kepada Saki kalau Maya ingin mengajak Yuta dan juga Saki pergi ke pantai ketika musim panas tiba. Namun ketika mendengarkan hal itu, bukannya senang atau bahagia, Saki malah marah tanpa alasan yang jelas. Dan bahkan dia pun memutuskan untuk pergi meninggalkan Yuta di malam itu. Mengetahui kalau Saki saat ini mungkin saja sedang marah kepadanya, di esok hari, Yuta pun segera bertanya kepada ibu Saki, yaitu cara untuk membuat Saki tidak marah lagi. Mendengarkan hal itu, ibu Saki pun mengatakan kalau nantinya, dia akan memberikan sebuah resep dari makanan kesukaan Saki selama ini.
Namun ketika Yuta sedang berada di tempat kerja, Yuta pun merasa kalau suasana antara Yuta dan juga Saki sangatlah canggung. Bahkan di hari itu, Yuta pun pulang sendirian tanpa ditemani oleh Saki yang ada di sampingnya. Merasa kalau tidak ada cara lain lagi, akhirnya di esok hari, Yuta pun memutuskan untuk membuatkan makanan kesukaan kepada Saki. Dan dengan menggunakan resep yang sudah diberikan oleh Ibu Saki, Yuta pun berhasil membuat sebuah daging yang sangat nikmat kepada Saki, yang nampaknya cara itu berhasil membuat Saki memaafkan Yuta. Bahkan setelah memaafkan Yuta, Saki pun mengatakan kalau dia setuju untuk ikut di liburan pantai nanti. Dan oleh karena itu, karena Saki sudah setuju untuk ikut, Yuta pun segera mengajak Saki untuk meminta izin di tempat kerja supaya mereka bisa mengambil cuti liburan musim panas tersebut. Tapi setelah itu, kita akan melihat sebuah masa lalu dari Saki di mana ketika masih kecil, Saki dan juga ibunya harus hidup dengan sangat sederhana setelah ibunya berpisah dengan sang ayah. Tapi walaupun mereka sedang berada di kondisi yang sulit, Saki selalu melihat ibunya yang selalu tersenyum kepada Saki ketika masih kecil. Hingga di suatu ketika, ibu Saki pun berniat untuk mengajak Saki ke sebuah pantai di musim panas. Namun ketika Saki sedang bermain di pantai tersebut, dia pun tak sengaja bertemu dengan seorang anak yang ternyata adalah Yuta ketika masih kecil. Jadi ternyata ketika pertama kali Saki bertemu dengan Yuta, Saki rupanya sudah menyadari kalau dia dan juga Yuta pernah bertemu ketika masih kecil, dan hal itulah yang membuat Saki selama ini menyukai Yuta. Namun di satu sisi, Saki tidak bisa menyatakan perasaannya kepada Yuta, karena ya pada dasarnya, Yuta saat ini sudah menjadi kakak tirinya. Singkat cerita, ketika waktu pulang tiba, Yuta dan juga Saki pun memutuskan untuk segera pulang, tapi setelah menaiki kereta dan sampai di sebuah jalan, tiba-tiba saja kembang api pun meledak dan menandakan musim panasnya akan segera berakhir. Tapi di saat itulah, dari dalam lubuk hati Saki, nampaknya Saki sangat ingin mengungkapkan perasaannya kepada Yuta. Namun di satu sisi, Saki takut jika nanti dia menyatakan perasaannya, Yuta akan menolak Saki dan menganggap Saki sebagai orang yang aneh. Namun ternyata, di waktu yang bersamaan, dari dalam lubuk hatinya juga ternyata Yuta memiliki perasaan kepada Saki selama ini. Ditambah karena tadi ketika Yuta melihat Saki yang begitu cantik di kolam renang, membuat Yuta menjadi semakin menyukai Saki. Namun pada akhirnya, karena mereka berdua sadar atas status saudara tiri mereka, mereka pun memutuskan untuk memendam perasaan mereka masing-masing. Bahkan di esok hari, secara mengejutkan, Saki malah memotong rambutnya menjadi pendek. Jadi di Jepang, jika ada seorang gadis yang memotong rambutnya menjadi pendek, kemungkinan besar gadis tersebut sedang mengalami masalah dalam kisah cintanya. Yang itu berarti saat ini, Saki mungkin saja sudah merasa galau dan merasa gagal karena kemarin malam Saki sudah gagal untuk menyatakan perasaannya kepada Yuta. Tapi di suatu hari, Saki pun mengatakan kepada ibunya bahwa beberapa hari lagi akan diadakan pertemuan orang tua dengan guru. Oleh karena itu, salah satu dari kedua orang tua harus datang untuk menghadiri pertemuan tersebut. Namun karena ayah Yuta, yaitu ayah Saichi adalah orang yang sangat sibuk bekerja, ibu Ayase pun mengatakan kalau dia akan pergi menghadiri pertemuan dari Yuta dan juga Saki. Jadi kemungkinan besar hubungan saudara tiri antara Saki dan juga Yuta akan terbongkar saat itu juga. Akhirnya di malam hari, mereka berdua pun mulai membahas pertemuan yang akan dilakukan oleh Ibu Ayase di esok hari. Tapi supaya tidak membebani Ibu Ayase, Yuta pun memutuskan untuk pasrah saja jika nantinya semua orang di sekolah menjadi tahu kalau Saki dan juga Yuta ternyata adalah saudara tiri. Ya karena mereka juga akan segera lulus SMA. Singkatnya di esok hari, pertemuan orang tua pun sudah dilakukan. Dan setelah itu, akhirnya Tomo yaitu salah satu teman Yuta pun baru sadar kalau selama ini Yuta dan juga Saki adalah saudara tiri. Namun di lain sisi, ketika Yuta sedang berada di sekolah, Yuta pun mulai menyadari kalau saat ini Saki nampaknya sudah mulai jarang untuk bertemu dengan Yuta di sekolah. Bahkan saat ini, Saki sudah memiliki banyak teman, dan oleh karena itu Yuta pun curhat kepada Shiori di tempat kerja bahwa saat ini adik tirinya yaitu Saki nampaknya sedang menghindar dari Yuta. Mendengarkan hal itu, Shiori pun mengatakan kalau dia sadar kalau mungkin saja saat ini Yuta sedang merasa cemburu ketika melihat Saki yang dekat dengan teman-teman barunya. Namun ketika Yuta ingin mengatur buku, dia pun tak sengaja bertemu dengan seorang gadis cantik bernama Fuji. Tapi ketika melihat wajah Fuji lebih jelas, Yuta pun baru sadar kalau Fuji adalah salah satu murid yang ada di kelas les musim panas. Namun di lain sisi, ketika Saki sedang berada di rumah sendirian, Saki pun mengatakan kalau ke depannya, dia akan berusaha untuk semakin menjaga jarak dengan Yuta. Dan alasan Saki melakukan hal itu, ya agar perasaan cinta Saki kepada Yuta bisa menghilang sepenuhnya.
Hingga keesokan harinya, tibalah di mana Ibu Ayase akan pergi untuk menghadiri pertemuan orang tua. Dan karena di hari itu, tidak ada pelajaran lagi, Yuta pun berniat untuk menghabiskan waktu di perpustakaan aja. Namun di sana, dia tak sengaja bertemu dengan Maya. Namun secara mengejutkan, Maya pun bertanya, apakah saat ini Yuta menyukai Saki? Karena menurut Maya, selama ini Yuta terlihat seperti sedang menyukai Saki. Mendengar hal itu, Yuta pun mengatakan kalau hal itu tidak mungkin terjadi karena pada dasarnya Saki itu adalah adik tirinya sendiri. Tapi Maya kembali mengatakan bahwa walaupun Saki adalah adik tiri, namun tetap saja Saki merupakan orang asing di kehidupan Yuta. Tak lama kemudian, pertemuan orang tua pun akan segera dimulai. Jadi setelah sang guru melihat perkembangan Yuta selama ini, sang guru pun mengatakan kalau dengan nilai yang sangat baik, Yuta bisa bebas memilih kampus mana saja yang dia inginkan. Namun berbeda dengan Saki, sang guru pun mengatakan kalau Saki hanya bisa masuk di sebuah universitas khusus perempuan, karena ya Saki hanya memiliki nilai yang sangat standar aja. Oleh karena itu, setelah pertemuan selesai, Saki pun segera menuju ke universitas itu untuk pendaftaran. Namun ketika sampai di sana, Saki tak sengaja bertemu dengan Shiori, yang ternyata Shiori adalah alumni di kampus tersebut. Dan karena mereka sudah kebetulan bertemu, Shiori pun mengatakan kalau dia akan mengantar Saki untuk mengelilingi kampus. Namun ketika mereka sampai di tengah kampus, datanglah seorang dosen yang bernama Kudo, yang nampaknya melihat Saki yang ingin masuk di kampusnya. Kudo pun kemudian mengajak Saki untuk berbicara sebentar, namun secara tiba-tiba, Kudo malah bertanya apakah Saki menyukai Yuta atau tidak, karena ternyata sebelum Saki datang di kampus ini, Shiori pernah menceritakan sedikit tentang junior kerjanya yaitu Saki yang nampak menyukai kakaknya sendiri yaitu Yuta. Akhirnya karena sudah ketahuan, Saki pun menjelaskan kalau dia memang benar jatuh cinta kepada Yuta sedari lama. Tapi saat ini, Saki ingin mencoba untuk menghilangkan perasaan itu. Namun Kudo pun bilang, jika perasaan itu adalah sebuah perasaan cinta sejati, walaupun Saki mencoba untuk menghilangkannya, tetap saja perasaan cinta itu akan tetap ada. Namun di lain sisi, siapa sangka ternyata Yuta sedang mengajak teman lesnya yaitu Fuji untuk melakukan kencan. Namun ketika Fuji melihat gerak-gerik Yuta yang terlihat seperti gelisah, Fuji pun bertanya apakah Yuta sedang lari dari sesuatu. Karena menurut Fuji, Yuta sedang terlihat seperti seorang cowok yang sedang mengajak cewek lain untuk melupakan seseorang. Mendengarkan hal itu, Yuta pun mengakui kalau saat ini dia memang sedang berusaha untuk menghilangkan perasaan yang dia miliki terhadap seseorang, yang tentu saja orang tersebut adalah Saki. Dan singkat cerita, kehidupan mereka pun mulai berjalan dengan penuh perasaan gelisah, di mana Saki yang berusaha untuk menghilangkan perasaannya dengan melakukan beberapa aktivitas bersama dengan teman-teman barunya, sementara Yuta yang memutuskan untuk pergi berkencan dengan Fuji. Namun di suatu pagi, saat Yuta dan juga Saki ini sedang sarapan, Yuta pun mengatakan kalau beberapa hari yang lalu dia tak sengaja melihat Saki dan seorang cowok yang sedang berbelanja di minimarket. Namun Saki juga mengatakan hal yang sama, kalau beberapa hari yang lalu, dia juga tak sengaja melihat Yuta yang sedang bersama dengan gadis lain di kafe. Namun setelah mendengarkan hal itu, Yuta kemudian mengatakan kalau saat ini, mungkin saja Yuta sudah memiliki sebuah perasaan yang kuat kepada Saki. Karena ketika Yuta melihat Saki bersama dengan cowok lain, Yuta merasa sangat gelisah. Namun juga Saki mengatakan hal yang sama, bahwa ketika dia melihat Yuta bersama gadis lain, Saki juga merasa sangat gelisah di dalam hatinya. Akhirnya karena mereka sudah mengatakan apa yang mereka rasakan selama ini, Yuta pun menyimpulkan kalau kemungkinan besar perasaan yang mereka berdua rasakan adalah sebuah perasaan cemburu, yaitu sebuah perasaan yang berasal dari perasaan cinta. Namun anehnya setelah mendengarkan hal itu, Saki malah pergi ke kamarnya dan menangis. Tapi secara tiba-tiba, Saki pun keluar dari kamarnya dan menarik Yuta ke dalam kamar. Dan ternyata Saki malah memeluk Yuta dengan sangat erat sambil berkata kalau mereka berdua ini mungkin saja sudah saling mencintai satu sama lain. Yuta dan juga Saki pun mulai memutuskan untuk menjalin hubungan cinta ke depannya. Namun agar keluarga mereka tidak hancur, Yuta dan juga Saki pun akan menyembunyikan perasaan mereka berdua di depan semua orang. Namun ketika mereka berdua bersama, maka mereka berdua akan saling mencintai.
sama lain, tapi Saki kemudian mengajak Yuta untuk pergi di atap hotel. Saki pun mengatakan jika mereka sudah resmi menjadi keluarga nanti, maka mereka harus menjalin hubungan layaknya sepasang keluarga. Singkat cerita, beberapa hari kemudian, ayah Yuta pun menyuruh Yuta untuk segera membersihkan rumah karena sebentar lagi calon istrinya dan juga anaknya akan segera tinggal bersama dengan mereka. Melihat ayahnya yang sangat bersemangat, Yuta pun sampai bingung membisu. Tapi tak lama, dari arah luar rumah, datanglah Ibu Ayase dan juga Saki yang saat ini akan secara resmi pindah serta tinggal bersama.